Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan kembali apa itu permutasi dan kombinasi. Oke, sebelumnya permutasi dan kombinasi itu hampir sama untuk caranya, tapi ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu kalau permutasi, pengaturan dari himpunan baik sebagian atau seluruhnya, tapi harus memperhatikan urutan dari elemen yang berbeda. Jadi harus urut. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan dalam pengaturan himpunannya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau permutasi seperti menyusun kata sandi atau memilih pemenang juara bertingkat, juara satu, 2, 3. Kalau kombinasi itu memilih kelompok, jadi secara acak, tidak secara urut. Contohnya memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya. Kan kita tidak bisa eh, menduga siapa orang yang berhak mendapat juara satu. Jadi harus acak atau mengambil 2 bola dari wadah. Permutasi adalah penyusunan unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Itu untuk permutasinya. Nah, di sini permutasi juga ada berbagai macam loh. Yang pertama yang kita jelaskan itu hanya dua, permutasi unsur yang sama dan permutasi unsur yang berbeda. Buat permutasi unsur yang sama, rumusnya adalah N P A2B sama dengan N faktorial dibagi A faktorial B dikali B faktorial. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya ini yang permutasi unsur yang berbeda. Jadi, contohnya dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas, terdiri atas seorang ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Jadi, tidak boleh ada dirangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, kita udah tahu nih R-nya ada sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 25. Nah, kita tinggal masukin nih ke rumusnya. N-nya tadi kan 25, PR-nya itu P-nya itu belum, R-nya ini 3. Nah, sama dengan N faktorialnya kan 25 dibagi N kurang 3 faktorial sama dengan N kali 24 kali 23 kali 22 faktorial dibagi 22 faktorial. Hasilnya adalah 13.800. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Permutasi unsur yang sama, ini contohnya terdapat 8 kaleng terdiri atas 2 kaleng berwarna hijau, 4 berwarna merah, dan sisanya berwarna biru. Kaleng-kaleng tersebut akan disusun dalam satu baris. Ada berapa cara menyusun kaleng tersebut? Nah, kita harus tahu dulu nih, kaleng hijau itu kan sama dengan kita misalkan jadi A sama dengan 2, kaleng merah B sama dengan 4, kaleng biru C sama dengan 2. Nah, kita tinggal, dan banyaknya kaleng juga sama dengan 8. Kita masukin ke rumus. P sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 2 kali 4 faktorial dikali 2. Tinggal kita coret. 8 sama 2 kita coret, 4 sama 4 faktorial kita coret, 2 kita coret lagi. Jadi hasilnya adalah 420 cara. Nah, di sini ada rumus kombinasi yaitu CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R tutup kurung faktorial, di mana C itu sebagai kombinasi, N itu sebagai jumlah kejadian yang bisa dipilih, dan R jumlah kejadian yang harus dipilih. Oke, contohnya itu ada di suatu ujian, setiap siswa harus menjawab 4 dari 7 soal yang ada. Jika seorang siswa secara acak memilih soal untuk dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan soal yang bisa dikerjakan siswa itu?
Jadi kata kuncinya dari sebuah kombinasi itu adalah acak dan tidak urut. Oke, langsung ke jawabannya. Dengan N sama dengan 7. N itu adalah kejadian yang bisa dipilih. Jadi uh, siswa itu ada 7 soal yang harus dikerjakan. Tapi kejadian yang bisa dipilih itu ada 7. Tapi kejadian yang harus dijawab atau dipilih itu ada 4. Maka R-nya 4. Jadi kita masukin rumusnya. 7C4 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Lalu jangan lupa kalau faktorial itu dari 7, kalau misalkan angkanya dari 7 maka makin turun ke bawah, jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu juga yang bawah. Dan hasilnya 35. Jadi ada 35 cara. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah kelas memiliki 7 laki-laki dan 5 perempuan. Berapa banyak cara memilih 2 laki-laki dan 3 perempuan untuk membentuk sebuah kelompok? Jadi kita udah tahu nih bahwa tertera jelas bahwa di soal ini tuh dia kan memilihnya acak. Jadi kombinasi 2 laki-laki dari 7 laki-laki. Kita masukin aja dulu. Jadi untuk bagian laki-laki itu si N-nya itu ada 7. Berarti kejadian yang bisa dipilih itu ada 7. Tetapi yang harus atau yang dipilih itu ada 2. Maka kita masukkan rumusnya, lalu kita masukkan N dan R-nya dan menghasilkan 21 cara. Begitu juga untuk perempuan. Perempuan itu kejadian perempuan yang ada itu ada 5, tetapi yang dipilih itu ada 3. Maka kita masukkan rumusnya dan kita masukkan N-nya itu 5 dan R-nya itu 3 dan menghasilkan 10 cara. Lalu ini kan yang ditanyakan banyak cara memilih antara laki-laki dan perempuan, maka kita kali. Jadi 21 dikali 10 ada 210 cara. Oke teman-teman, mungkin sekian dari penjelasan dari kami. Jadi kita udah tahu nih kalau permutasi dan kombinasi itu ternyata berbeda, dan kita tahu kalau permutasi itu urut dan kombinasi itu acak. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.